Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Diah Rukmala Suryati, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 7 Purworejo, tahun pelajaran 2019-2020. Saya akan menjelaskan peta konsep atau mind map yang saya buat mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berikut merupakan peta konsep atau mind map yang saya buat mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Apa itu RIS? Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah negara hukum demokratis yang berbentuk federal. Adanya Republik Indonesia Serikat atau RIS dilatar belakangi oleh 1. Pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijenkorps for Federal Overleg atau BFO pada Konferensi Meja Bundar. Adapun peta persebaran wilayah RIS yang meliputi seluruh daerah di Indonesia. Wilayah-wilayah RIS tersebut meliputi seluruh daerah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Yang kedua, kesatuan politik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Yang ketiga, daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian. Selain itu, juga terdapat suatu perundingan atau perjanjian pada masa pemerintahan RIS. Apa itu Konferensi Meja Bundar atau KMB? Konferensi Meja Bundar atau KMB yaitu pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, mulai dari 23 Agustus sampai 2 November 1949, yaitu antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijenkorps for Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Akhir pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang pertama, pada tanggal 10 Februari 1950, DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia. Yang kedua, pada akhir Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam RIS. Yang ketiga,
pada akhir April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS. Yang keempat, pada tanggal 19 Mei 1950, pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan. Yang kelima, pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RIS, di mana dalam rapat ini akan dibicarakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI. Berakhirnya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Gambar di atas merupakan tokoh-tokoh Republik Indonesia Serikat atau RIS. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang pembentukan RIS seperti yang saya sampaikan tadi? Saya Intan Diah Rukmala Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.